Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yamit wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa adh-dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di Jumat terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan maghfirah daripada Allah selama 1 bulan penuh kita beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban dan amal ibadah sunnah lainnya. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita semua terhadap khatib sendiri dan nasihat kepada para hadirin sekalian, bahwa apa yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang masalah puasa, yaitu kutib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu ujungnya nantinya adalah la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa ya. Bertakwa ya, dalam bentuk kata kerja, artinya bahwa tidak menjadi orang bertakwa tetapi memiliki dan mulai menjalani proses takwa, karena dia bentuk kata kerja. Artinya bahwa setelah kita berpuasa, mudah-mudahan kita sudah menapaki jalan menuju takwa, sudah berproses untuk menuju takwa. Mungkin kita tidak mengatakan diri kita ini adalah sudah selesai bulan Ramadan, sudah dapat pangkatnya takwa. Kita enggak berani mengatakan demikian, dan itu siapa kita mengatakan demikian. Tetapi mungkin bisa kita jelaskan dan bisa kita pastikan, mudah-mudahan setiap kita selesai bulan suci Ramadan sudah berproses menapaki jalan takwa. Itulah kenapa dipakai kata-kata bukan muttaqin la'allakum minal muttaqin, tetapi la'allakum tattaqun, agar kalian melalui proses menuju kepada takwa. Nah, di sini kita ingin sampaikan, jadi bagaimana takwa yang diinginkan daripada Ramadan, di akhir daripada Ramadan ini, bagaimana menjalani proses tersebut ya. Bagaimana takwa, konsep takwa yang sebenarnya diinginkan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang apakah yang ini semua ada di dalam puasa kita selama 1 bulan, bahkan bertahun-tahun sudah kita laksanakan ibadah puasa ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan kita ya, di dalam surat yang khatib bacakan tadi ya, dalam surah Al-Hasyr, bahwa
wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian dia takut kepada Allah dan dia bertakwa, maka dia termasuk daripada orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang. Apakah takwa itu takut kepada Allah? Yakhsha di sini takut. Yakhsha, khasyah dengan takwa beda. Kalau yakhsha itu takut penuh dengan kecintaan. Sedangkan orang yang bertakwa, dia itu bukan takut dengan cinta, tetapi dia takut menjauhkan diri. Makanya di dalam bahasa Arab diambil takwa itu dari kata-kata waqayaqi. Waqayaqi itu artinya adalah mengambil perisai, menjaga jarak, tidak dekat tapi jaga jauh. Ibaratkan seorang pemadam kebakaran, dia bekerja memakai baju takwa, dia itu yang dia pakai. Baju apa? Baju anti api. Anti supaya terjaga dirinya dari sesuatu yang membahayakannya. Nah, orang yang bertakwa, saudaraku yang dimuliakan Allah, dia adalah orang yang mulai berproses dalam hidupnya untuk menjauhi daripada kemurkaan dan azab Allah. Konsep hidupnya sudah berubah. Ini bukan banyak cari untung, tapi mulai berpikir kepada safety, pada keamanan. Ya. Bagaimana dia menjauhkan diri dari hal yang bisa membinasakan dirinya, dari hal yang bisa membuat murka Allah, dari hal yang mulai dia yang seandainya itu bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Maka mindset orang yang bertakwa, mindset orang yang jaga jarak, jaga jauh dari Allah, bukan jaga dekat. Kalau jaga dekat orang takut khasyah, tapi kalau jaga jarak, jaga jauh itu orang bertakwa. Jauh dari Allah dari sisi jauh dari azab dan murka Allah maknanya. Jadi dia lebih mementingkan sisi ini. Ini mengundang murka Allah enggak? Tapi ada untungnya besar. Enggak, murka Allah ada enggak di sini nih? Ini kalau seandainya saya lakukan ini mengundang azab Allah enggak? Enggak usah dipikir itu, tapi untungnya besar. Enggak, saya bukan bicara untung ini. Saya mindset hidup saya nih. Sisi ini yang lebih saya pentingkan ini. Ini ngundang azab Allah enggak? Nah, orang yang bertakwa sudah mulai berproses hidupnya ke arah situ. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa beliau? Beliau tanyakan ini kepada Ibnu Abbas. Beliau tanyakan sendiri, apa makna daripada takwa? Takwa itu apa sih? Ya. Ibnu Abbas kita tahu beliau adalah turjumanul Quran. Beliau paham isi Al-Quran. Maka Umar bin Khattab ketika menanyakan itu, beliau tanyakan kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Ya. Walaupun Ibnu Abbas lebih muda daripada beliau, tapi beliau turjumanul Quran, yang paham isi daripada Al-Quran. Beliau tanyakan. Maka ketika ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas menjawab tentang masalah takwa apa? Beliau buat sebuah permisalan. Jadi beliau jawab dengan sebuah permisalan yang bagus, mudah-mudahan menjadi pemahaman baik bagi kita dan menjadi konsep hidup kita ke depan setelah bulan suci Ramadan. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Umar, ya, kalau seandainya engkau menempuh suatu jalan dan di jalan itu ada duri, kira-kira bagaimana engkau jalan? Di jalan itu ada onak dan duri. Bagaimana engkau akan berjalan di jalan itu? Umar mengatakan bahwa saya tidak akan berjalan dengan enteng, dengan mudah, tapi saya akan memilah-milah mencari tapak kaki saya supaya jangan tertusuk dengan duri. Begitukah? Iya. Takwa itu seperti itu, kata Ibnu Abbas. Bahwa engkau berpikir jalan ini itu enggak lempang, jalan hidup itu enggak lempang, jalan hidup itu enggak istilahnya semuanya aman. Semua yang saya mau, di mana kaki saya pijak bisa? Enggak bisa. Di sini ada onak, di sini ada duri. Maka orang yang bertakwa, dia akan pilah dan pilih kemana tapak kakinya dia akan letakkan dalam hidup ini, kata Ibnu Abbas. Maka kalau engkau tahu wahai Umar bahwa jalan hidup ini ada onak dan duri, di sana ada murka Allah, di sana ada larangan Allah, di sana ada maksiat Allah, maka orang yang bertakwa itu adalah orang akan memilah-milih dalam menapaki jalan hidupnya supaya tidak terkena azab Allah, tidak terkena maksiat Allah. Itulah jalan takwa, kata Ibnu Abbas. Permisalan yang pendek, mudah dipahami, tapi begitulah memang konsep takwa secara bahasa dan sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita berpuasa, kenapa puasa itu kemudian menjadikan seorang itu bisa berproses menuju takwa?
Karena puasa ini adalah inti puasa itu nahan diri, bukan banyak mencari untung saja, bukan. Tapi hakikat daripada ibadah puasa itu adalah menahan diri, menjauhkan diri. Makanya dalam terminologi fikih, puasa itu adalah imsak, menahan diri, menjauhkan diri. Nah, orang yang berpuasa, dia tahan diri dari apa? Dari maksiat Allah atau dari sesuatu yang bahkan halal. Kalau di siang puasa seperti ini, ada orang yang mengupat, ada orang yang memfitnah, ada orang yang dia mungkin berbohong, bahkan buat tanda tangan bohong, dikeluarkan sekian, buat sekian, dia tanda tangan itu, dibuat stempel lagi, bendahara dia buat stempel seperti itu, disahkan pengeluaran yang tidak sah. Itu harus qada puasanya enggak? Ohnya beda pendapat, dengan khilaf pendapat ulama. Kalau hari ini dia minum, siang ini air aqua di depannya, batal puasanya, dia qada puasa itu. Oh ya, itu qada puasanya. Itu air yang dia minum punya siapa? Punya dia. Halalkah itu? Halal punya dia. Tetapi begitu dia minum, batal puasanya, diqada hari itu. Tapi yang dia tanda tangan tadi itu, pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang aslinya, apakah dia qada puasa hari itu? Nah, yang begahana. Kenapa demikian? Puasa itu tahan diri dari yang halal, bukan yang haram. Kalau hari berpuasa masih nggak mampu tahan diri dari yang haram, itu belum tingkat orang berpuasa. Kalau yang haram di luar bulan Ramadan, di luar puasa juga disuruh untuk hindari. Sekarang orang berpuasa adalah orang yang ibadah bulan suci Ramadan dalam puasanya, dia udah naik tingkat, udah pada tahap dia tahan diri dari yang halal, bukan yang haram. Yang haram itu punya anak SD, ini udah S3 menahan diri dari yang halal, yang udah biasa, yang udah rasanya nggak mungkin kita lepaskan diri dari itu. Sedangkan nahan diri dari yang haram-haram itu pekerjaan anak SD itu. Walaupun bukan, ini pun disuruh untuk kita menjauhi. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah puasa, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum mampu untuk tahan diri daripada berkata-kata bohong dan berbuat maksiat, ya enggak usahlah dia tahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Levelnya belum level itu, dia masih level bawah, masih yang haram saja belum bisa sanggup dia tahan. Gimana untuk level yang selanjutnya? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa ini itu adalah betul-betul memproses seorang mukmin untuk menahan diri, bukan yang haram saja, tapi lebih dari itu, dari yang halal sekalipun. Maka di sinilah kenapa Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian berproses menuju kepada takwa. Dengan puasa ini ada kemampuan kita untuk tahan diri. Itu inti daripada takwa, memang menahan diri, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kalau boleh kita buat sebuah permisalan, ya, bahwa seorang yang sudah mulai berproses hidup dengan takwa, dengan mindset takwa itu kalau ibaratkan dia seorang bawa mobil di jalan, ya, kalau gas itu adalah nafsu, maka takwanya itu adalah kemampuan dia mengontrol atau mengerem. Mana lebih penting ngikut nafsu supaya cepat dapat, supaya cepat sampai, dengan ngerem di jalan? Banyak ngerem lambat sampai, banyak ngegas cepat sampai. Mana lebih penting? Kedua-duanya penting. Tapi orang yang banyak ngegas di jalan, dia tidak santun, dia bahkan bisa mencelakakan dirinya dan orang lain. Tapi orang banyak ngerem, mungkin terlambat sampai, tapi sampai dengan selamat dan dia santun, terpuji di jalan. Orang yang bertakwa ini ibaratkan adalah orang yang kalau di jalan dia banyak ngeremnya, dia lebih banyak milih-milih, motong enggak, jangan dulu, biarkan orang lain dulu, ya. Dia lebih safety lebih dia jaga dalam hidup. Maka kalau seandainya setelah bulan suci Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita udah berproses ke arah sini, gaya hidup kita rubah, maka ini mudah-mudahan kita sedang berproses la'allakum tattaqun, agar kalian berproses menuju kepada takwa itu, saudaraku yang dimuliakan Allah.
Maka dari sinilah Allah katakan, ya, seseorang yang dia sudah mulai berproses menuju takwa, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atahu wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi orang yang bertakwa sudah mikir saat ini dan yang akan datang. Nyokiban cara saatnya ulunudib dan uku nyokiban. Orang bertakwa nggak mikir ke belakang. Nyokiban cara dosa-dosa lu nawai. Dosa-dosa saya dulu, udah. Dosa saya mikir sekarang dan akan datang. Ini gimana saya supaya selamat. Kalau terlalu banyak mikir dosa yang di belakang, nggak sanggup jalan ke depan. Orang yang bertakwa, orang mikir sekarang dan yang akan datang. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa saya yang lalu? Ini dia penting ayat ini. Barang siapa yang mulai dia berproses mengubah gaya hidupnya sekarang dan yang akan datang, maka wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atahu. Barang siapa yang dia mulai berproses menuju takwa Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan memperbesar, memperbengkak, mengagungkan, ya, menambahkan baginya pahala. Jadi orang yang kemudian yang sudah mulai sekarang dan akan datang melalui jalan proses takwa seperti yang kita jelaskan tadi, maka amal ibadah dia kemudian itu akan ratingnya naik. Dia berlipat jadinya. Ya, sudah berlipat jadinya. Yu'zim lahu ajra, ditambahkan oleh Allah. Sedikit dia buat tapi amalan timbangannya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faulaika humul faizun, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang dan sukses di akhir. Maka di akhir daripada khutbah yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, inilah rahasia kalau boleh kita sampaikan, bahwa di akhir daripada ayat Allah bicara tentang masalah takwa, masalah puasa dalam surat Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 187. Itu Allah bicara semua tentang masalah puasa, mekanisme puasa, siapa yang boleh meninggalkan puasa, siapa yang dia itu beriktikaf di masjid, dan mekanisme iktikaf di masjid itu Allah firmankan dari 183 sampai 187. Pada ayat 188 setelah bicara masalah mekanisme puasa, ada ayat satu Allah sampaikan di akhir ini apa? 188 Allah sebutkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ini langsung setelah bicara masalah i'tikaf bulan Ramadan. Allah bicara masalah i'tikaf bulan Ramadan dan bagaimana kita tahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mekanisme puasa. Lalu Allah firmankan ayat ini. Apa itu ayatnya? Janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Dan kalian bawa harta ini, kalau nggak sanggup langsung kalian makan, kalian bawa harta ini kepada pengadilan. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebahagian harta orang lain secara zalim, sedangkan kalian tahu itu bukan punya kalian. Ya. Mengklaim ini tanah punya siapa, nggak jelas suratnya, klaim terus punya dia. Ini sedang ada pembuatan jalan tol, itu nggak jelas tanah dalam hutan itu punya siapa, dia klaim terus ini punya dia. Ya, lalu kemudian setelah itu ada yang orang kampung datang setelah itu, enggak, ini punya saya dulu pernah membuka lahan ini, saya tanam ini itu. Mana suratnya? Tidak ada. Maka yang mengklaim itu tahu dia punya kawan di pengadilan. Maka nanti dihukumkan di pengadilan ini punya dia. Wa antum ta'lamun, padahal engkau tahu itu bukan punyamu. Ya. Ini ayat ini bicara tentang itu. Setelah Ramadan, setelah bicara masalah ibadah puasa, ulama membahas apa hubungannya makan harta itu dengan puasa. Imam Qurtubi mengatakan bahwa di antara tanda diterimanya ibadah puasa seseorang itu adalah dia sensitif setelah itu masalah harta. Kalau ini remang-remang, udah saya nggak mau terima. Ini bukan harta saya. Kalau ini tidak jelas, saya tidak mau terima. Sensitif dia masalah harta.
sensitif masalah kepunyaan, masalah uang sensitif dia. Nyo dari pan jelas halal hana han lagi mah. Kalau tidak jelas-jelas halal saya tidak mau terima. Mudah-mudahan itu tanda seseorang itu diterima amal ibadah puasanya. Dia mulai sensitif, jaga jarak daripada murka Allah. Terhubung semua saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbuka ayat-ayat Al-Quran, terhubung makna konsep takwa yang harus kita jalankan. Maka di akhir khutbah yang singkat ini, kalau boleh kita simpulkan adalah bahwa jalan takwa yang diinginkan dalam puasa ini, sebagaimana dididik kita selama 1 bulan itu adalah seseorang sudah berproses menjaga diri dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mindset hidupnya sudah, yang penting saya aman. Saya tidak mau mencari banyak, bukan banyak yang penting, tapi sedikit tapi aman bagi saya. Itu gaya hidup orang bertakwa. Dia sudah mulai memilih-milih, memilah-milah dalam hidup, ya. Dan dalam masalah harta dia juga sudah mulai sensitif. Pada saat dia yang halal yang sedikit lebih baik daripada yang banyak tapi ini tidak jelas. Ini proses gaya hidup orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah orang yang menjalankan proses hidup seperti ini, dia pikir masa depannya yang lebih selamat. Gimana dengan dosa yang lalu? Dosa yang lalu jaminan oleh Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu selama dia terus berproses menuju takwa di masa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayanu la yamut. I'mal masyita kama tadinu tudan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal masyita kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhana wa asatidatina wa liman lahum fadlun alaina minan nari ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma taqabbal minna fa innaka bina rahimin. Allahumma taqabbal minna fa innaka bina rahim. Allahumma taqabbal minna fa innaka bina rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.